Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Banyak Milanisti yang mengatakan golnya Di Marco ini harusnya dianulir ya karena Bastoni ada di posisi offside. Teman-teman Milanisti menganggap bahwa momen golnya Di Marco ini pernah terjadi juga di Milan. Tetapi bedanya di Milan dianggap offside sedangkan di Inter tidak. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Maaf banget nih, baru bikin konten sekarang. Semoga belum basi ya. Hari Minggu yang lalu, di jam super sehat, kita menang lawan tuan rumah Empoli 0-1. Pada dasarnya, kita menghadapi tim terlemah di Liga ya. Tim juru kunci yang dari sejak awal musim belum pernah mencetak gol sama sekali. Dan bahkan di partai sebelumnya baru saja dibantai AS Roma 7-0. Tetapi ternyata kita harus menang dengan susah payah. Menurut gua teman-teman, partai lawan Empoli kalau diibaratkan sebagai tidur malam, seharusnya menjadi partai yang bisa membuat kita tidur lebih cepat. Jadi misalkan biasanya kita tidur jam 9 malam, partai lawan Empoli itu seharusnya kita bisa tidur jam 8, jam 7. Tidak perlu sampai larut malam. Tapi kenyataannya tidak demikian ya. Kita harus memastikan kemenangan sampai dengan detik terakhir. Tadinya gue berpikir mungkin menit 60-70 kita sudah membungkus kemenangan. Kalau dilihat dari sisi statistik, kita sangat amat dominan. Ball possession kita 62%, Empoli cuma 38%. Total shotnya kita 23, 6 diantaranya adalah shot on goal. Sedangkan Empoli cuma ada 1 shot on goal melalui tendangan bebas yang diselamatkan dengan luar biasa oleh Yann Sommer. Dan akhirnya yang menjadi pembeda adalah gol cantik dari Di Marco ya, volley tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti. Padahal menurut gua sepanjang babak pertama Di Marco adalah salah satu penampil terburuk di lapangan. Tetapi nyatanya Di Marco justru menjadi penyelamat. Gol semata wayangnya membuat kita menang. Dan selain itu Di Marco adalah pemain yang paling banyak membuat shot on goal di pertandingan lawan Empoli. Oh ya teman-teman, gol Di Marco ini cukup ramai menjadi perdebatan di sosial media, khususnya oleh para fans Milan ya. Banyak Milanisti yang mengatakan golnya Di Marco ini harusnya dianulir ya karena Bastoni ada di posisi offside. Teman-teman Milanisti menganggap bahwa momen golnya Di Marco ini pernah terjadi juga di Milan. Tetapi bedanya di Milan dianggap offside sedangkan di Inter tidak. Tetapi tidak lama kemudian sudah ada yang membahas ya, menjelaskan kenapa Bastoni tidak offside karena ada satu kaki pemain Empoli nih, jaraknya cuma beberapa inci saja dari Bastoni. Dan lagi pula ya teman-teman, sekarang kan offside sudah pakai teknologi ya, automatic system ya, jadi tidak mungkin salah lah kayak gini-gini. Tetapi apapun itu teman-teman, yang penting kita menang ya. Mau skor berapapun lawan tim juru kunci, mau 1-0, 6-0, tetap aja ujung-ujungnya 3 poin. Mau main sebagus apapun, sejelek apapun, kemenangan tetaplah kemenangan. Dengan kemenangan lawan Empoli berarti kita membungkus seluruh pertandingan ya, 5 giornata, 5 kemenangan. Inilah Gazzetta juga membahas ya, 5 kemenangan beruntun kita di awal musim ini. Artikel mereka isinya begini: 5 kemenangan beruntun sejak awal musim. Inzaghi mensejajarkan dirinya dengan nama-nama pelatih hebat Inter di era terdahulu. Sebelumnya ada Antonio Conte di musim 2019-2020 yang mana Inter akhirnya finish di peringkat 2 di akhir musim. Kemudian ada Roberto Mancini di tahun 2015-2016, Inter akhirnya finish di peringkat 4. Kemudian yang paling pertama membuat rekor ini adalah Herrera di tahun 1966-1967 dan Inter juga tidak juara, ternyata runner up. Artinya teman-teman, kemenangan yang telah diraih oleh anak asuh Inzaghi, 5 kemenangan beruntun ini belum menjamin Scudetto. Bahaya banget nih. Jangan sampai kita takabur ya, kita harus tetap fokus. Akan tetapi teman-teman, menariknya kalau sampai musim ini kita Scudetto, berarti raihan statistiknya Inzaghi ada di atasnya Conte, Mancini, dan Herrera. Kemudian La Gazzetta juga memberikan rating ya untuk pemain-pemain Inter ketika melawan Empoli. Inzaghi mendapatkan nilai yang cukup buruk, 5 doang. Pemain terbaik Di Marco nilainya 7. Kemudian Lautaro Martinez juga cuma dikasih 5,5. Kalau teman-teman setuju nggak? Kalau menurut teman-teman pemain terbaik dan terburuk kita di partai lawan Empoli siapa? Kemudian teman-teman, catatan menarik yang gue dapatkan dari partai lawan Empoli. Yang pertama untuk Yann Sommer. Walaupun menurut gue dia banyak bengong ya di 5 giornata awal, tidak banyak berkeringat, tetapi selalu aja ada momen-momen penyelamatan yang krusial. Gue melihat Yann Sommer setidaknya di setiap pertandingan membuat 1 atau 2 penyelamatan gokil. Mungkin kita nganggapnya biasa aja, padahal mah itu keren banget. Kayak kemarin di partai lawan Empoli, dia terbang ya menghalau tendangan bebas pemain lawan. Lalu di partai sebelumnya melawan Sociedad, dia
dia ada penyelamatan refleks 0,3 detik. Lalu catatan yang kedua gue berikan kepada Pavard yang lagi-lagi tampil gemilang. Ini dia sudah 2 kali berturut-turut tampil 90 menit, selalu sulit ditembus untuk duel one on one. Kemudian dia juga distribusi bola ke depannya luar biasa banget. Lalu catatan yang ketiga gue berikan kepada Darmian yang sepertinya sudah lupa cara main sebagai wingback, saking sudah terlalu sering bermain center back kanan ya semenjak Skriniar absen. Nah kemarin di lawan Empoli menurut gue dia invisible ya. Dari sisi bertahan oke lah masih solid, tapi dari sisi penyerangan dia tidak memberikan andil apapun. Lalu catatan berikutnya gue berikan kepada Calhanoglu yang lagi-lagi gila, dia sih gokil banget emang. Dari sisi penyerangan dia bikin 5 umpan kunci, dari sisi bertahan dia menang 9 duel teman-teman. Dari sisi passing akurasinya 100% di partai lawan Empoli kemarin. Di sini gue melihat Calhanoglu benar-benar menjadi sosok terpenting di Inzaghi ballnya Inter. Lalu catatan lainnya, Mbah Mkhitaryan gokil banget main 90 menit teman-teman, nggak ada capeknya. Gue khawatir dia cedera. Karena pemain lainnya yang juga sudah uzur, Arnaud Taufik akhirnya tewas juga. Dia cedera ya di tengah pertandingan, tiba-tiba loncat pocong ke pinggir lapangan megangin paha. Ini dari berita terakhir yang gue baca, Arnaud Taufik akan absen kemungkinan 45-60 hari, melewatkan 10 pertandingan, 3 diantaranya Liga Champions. Dia akan absen lawan Roma, Atalanta, dan Benfica. Ini 3 partai besar yang akan dia lewatkan. Simone Inzaghi sendiri di konferensi pers mengatakan bahwa tidak akan mencari striker baru yang statusnya free agent. Inzaghi menegaskan bahwa sudah punya Claessens dan Mkhitaryan yang bisa berperan sebagai second striker. Aduh, kalau kayak gini berarti Inter akan main dengan formasi apa nih menurut teman-teman? Tapi ya teman-teman, melihat kondisi lini depan kita saat ini, ditinggal Arnaud Taufik, kemudian Alexis Sanchez dan Thuram juga riskan cedera, gue melihat kita tinggal berjarak 1 momen aja nih dari bencana besar, yaitu ketika Lautaro Martinez cedera. Kalau sampai Lautaro cedera, aduh ambiar banget nih. Striker kita tinggal sisa Alexis Sanchez dan Thuram, yang kedua pemain ini belum ada chemistry-nya dan kedua pemain ini juga sangat amat riskan cedera. Semoga kita baik-baik aja ya teman-teman. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.